Selanjutnya, tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama, mempersiapkan lubang kubur. Tata cara menguburkan jenazah tentunya diawali dengan mempersiapkan lubang kubur. Menurut ajaran Islam, kedalaman lubang kubur harus setinggi orang yang berdiri di dalam dengan tangan melambai ke atas. Sesuai lebar kubur dengan ukuran 1 zira atau 1 hasta lebih 1 jengkal setara 50 cm. Apabila tanah kubur terasa keras, disunahkan untuk membuat liang lahat dalam lubang kubur. Bila tanahnya gembor, disunahkan membuat semacam lubang lagi di dasar kubur dengan ukuran dapat menampung jenazah. Kemudian diletakkan pada lubang tersebut dan bagian atasnya ditutup dengan batu pipih atau papan kayu, lalu ditutup dengan tanah. Selanjutnya, cara memasukkan mayat ke dalam kubur. Memasukkan mayat ke dalam kubur juga harus dilakukan dengan tata cara yang baik. Yang pertama, kamu harus memasukkan kepala mayat dari arah kaki kubur. Letakkan mayat miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. Selain itu, para ulama juga menganjurkan agar setelah dibukakan kain kafan, pipi mayat bisa ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan pun dilepas dan membaca doa dengan terjemahan dengan atas nama Allah dan atas agama Rasulullah. Namun, bila mayat yang dikubur sejenis kelamin perempuan, dianjurkan untuk membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur. Sedang untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. Selanjutnya, orang yang turun ke lubang kubur mayat perempuan sebaiknya bukan orang-orang yang semalam menyetubuhi istri mereka. Setelah mayat sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayat, lalu ditimbuni tanah. Selanjutnya, yang ketiga, cara menaruh mayat di dalam kubur. Terdapat beberapa ketentuan yang perlu kamu perlihatkan dalam menaruh mayat dalam kubur. Misalnya, taruh mayat di tepi lubang sebelah kiblat. Setelah itu baru taruh papan kayu atau semacam dengan posisi agak condong ke atas agar mayat tidak langsung tertimpa tanah ketika ditimbuni tanah. Dalam hal ini juga bisa menerapkan cara lain dengan prinsip yang sama seperti menggali di tengah-tengah dasar lubang kubur, lalu taruh mayat di lubang tersebut dan taruh semacam bata atau papan dari semen di atasnya dalam posisi mendatar untuk menahan tanah timbunan. Yang keempat, anjuran saat mengubur dan setelah menguburkan mayat. Setelah mayat sudah ditimbun tanah, kamu boleh memasang nisan sebagai tanda seperti yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Kemudian bacakan doa agar mayat diampuni dosanya dan diteguhkan dalam menghadapi pertanyaan malaikat. Selain itu, dalam keadaan darurat, kamu boleh mengubur mayat lebih dari satu dalam satu lubang kubur. Sedangkan bagi mayat yang berada di tengah laut dan jaraknya amat jauh dari bibir pantai, boleh dikubur di laut dengan cara dilempar ke tengah laut setelah selesai dilakukan perawatannya sebelumnya. Di antaranya, setelah dimandikan, dikafani, disolatkan. Hal yang dilarang saat mengubur jenazah. Dalam mengubur jenazah terdapat pula larangan yang perlu kamu perhatikan. Beberapa antara lain, jangan membuat bangunan di atas kubur, jangan mengapuri dan menulisi di atas kubur, jangan menjadikan tempat salat di atas kubur, jangan duduk di atas kubur, dan jangan berjalan di sela-sela kubur dan memakai alas kaki.
Jangan menyembelih binatang di sisi kubur. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan di sekitar kubur yang didasari oleh sisa kepercayaan-kepercayaan lama yang tidak ada kebenarannya dalam Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.